Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya Ustazah pengen materi lanjutan hari ini, tapi nanti di awal Ustazah akan jelaskan dulu ya ulangan prakteknya. Praktek PTS Biologi kelas 12. Hari ini insya Allah kita akan ulangan praktek. Jadi Ustazah cuma pakai LKPD doang. Nanti anak-anak ya Ustazah ngerjain LKPD yang udah Ustazah bagikan nanti, anak ya. LKPD-nya mudah sekali. Oke, karena belajar dari LKPD yang minggu-minggu kemarin banyak anak yang Ustazah yang nggak ngerti. Jadi Ustazah mau LKPD-nya sangat-sangat mudah aja. Oh iya, untuk evaluasinya afwan sekali Ustazah belum kirim-kirim karena Ustazah masih banyak kegiatan, tapi Ustazah akan segera kirim ya nak ya, insya Allah ya. Oke, kita akan LKPD-nya tentang hukum Mendel. Tapi kayaknya gak usah hukum Mendel, materi genetik aja. Bentar ya nak ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibuka videonya. Oh, belum ada yang buka videonya. Ayo nak, buka videonya nak. Halo, nggak nampak nih muka anaknya Ustazah nih. Ayo, ayo. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Ntar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir ya. Masya Allah, anak-anak ya Ustazah udah pada kakak-kakak. Saya jadi ikutan sedih. Oke, jadi kita akan lanjut pembelajarannya nanti. Tapi di awal Ustazah mau jelaskan dulu untuk ulangan praktek kita ya. Jadi insya Allah Ananda sekalian ada ulangan praktek tuh. Praktek PTS 2 biasa kan. Tetapi nanti tidak menghadapi ujian praktek PTS 2. Jadi nggak ada ujian teorinya.
tapi akan digantikan dengan ulang ujian akhir untuk penilaian semester 6. Ya, jadi sembari itu kita akan lanjut terus sampai nanti menjelang penilaian akhir. Dan Ustazah harapkan karena udah nggak ada ujian teori, jadi harus aktif, kemudian harus fokus sama seluruh pembelajarannya, baik itu tahfiznya, baik itu pembelajaran agamanya, baik itu pembelajaran umumnya, harus fokus karena bentar lagi penilaian akhir ya nak ya. Oke, nah kita akan bahas dulu tentang LKPD yang akan kalian kerjakan di praktek PTS kedua ini, di semester kedua ini. Bisa dilihat di layarnya nak, di situ Ustazah sudah kasih LKPD-nya. Jadi Ustazah LKPD-nya mudah aja, nggak ribet-ribet, nggak kayak yang kemarin karena kalian juga banyak kegiatannya. Yang mau kalian kerjakan untuk praktek PTS kedua ini adalah di materi genetik. Materinya Ustazah ambil di bab materi genetik yang kemarin. Nah, kerjakan LKPD yang Ustazah bagikan nanti tentang materi genetik dengan soal yang pertama, sebutkan atau lengkapi tabel penyusun DNA dan RNA. Tuh nampak ya? Ayo kalau ada yang salah ini, Ustazah cubit. Udah nampak di situ DNA dan RNA penyusunnya ada 3 ya kan? Apa aja? Ada gula, ada fosfat, ada gula pentosa, ada basa nitrogen. Nah kalau DNA bagaimana yang 3 ini? Kalau RNA bagaimana? Ya. Kemudian kunci jawabannya ada di bawah nih, nampak? Nah, tinggal menyocokkan aja, masukkan ya, mudah kan? Mudah ya nak ya. Kemudian yang kedua adalah lengkapi susunan DNA dan RNA berikut dengan benar. Nah, nanti di situ ada tanda panah, kemudian ada kolom. Nah, itu disebut dengan struktur apa dan apa. Sudah? Nampak di situ nak? Oke. Kemudian nanti ada struktur helix dan struktur kimia parsial. Struktur helix itu yang A ini namanya struktur double helix. Yang B ini disebut struktur kimia parsial. Jadi kimia parsial itu maksudnya dijabarkan kembali nak susunan-susunan DNA itu dalam bentuk parsial. Bentuknya aja ini yang A dan B. Nanti di sini afwan ya, untuk yang B nggak ada kunci jawabannya. Jadi Ananda harus cari tahu sendiri. Tanda panah yang ini apa disebutnya? Yang ini ikatan apa? Yang ini apa? Ya? Paham ya? Ustazah kasih bocoran deh. Yang ini nih, nampak nih, yang ini. Yang kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 paling terakhir, paling sudut sebelah kanan. Yang dekat B, ya, yang ada di situ P baru berikatan dengan 4O, disebut dengan fosfat. Ya nak ya, itu ikatan fosfat ya. Oke, yang ini juga begitu, nanti Ananda lengkapi juga A dan B-nya. Ini ikatan apa, dan ini apa. Paham sampai sini? Oke, nanti Ustazah bagikan. Itu dia untuk LKPD yang mau dikerjakan hari ini. Pengumpulan paling terakhirnya, karena ini sangat mudah, singkat, jadi Ustazah mau dikumpulkan paling terakhir besok jam 15.00. Jangan pada telat lagi ya, nanti Ustazahnya sedih loh. Masa 1 minggu pengerjaan udah telat 1 minggu baru dikirim? Jangan dong ya. Gimana Ustazah mau nerimanya itu udah telat 1 minggu? Oke nak, paham ya? Nggak ini ya, nggak ribet. Ustazah ulangi lagi deh sekali lagi biar pada paham. Nah, LKPD yang mau dikerjain hari ini adalah LKPD tentang materi genetik. Kita ulangan praktek PTS ya Hanifah, udah pening kepala Hanifah. Kita ulangan praktek PTS 2 ya hari ini. Nah,
yang mau Ananda kerjakan adalah dalam bentuk LKPD. LKPD-nya di bab materi genetik. Soalnya cuma 2, soal A dan soal B. Soal A yaitu Ananda melengkapi susunan DNA dan RNA yang ada di dalam tabel. Kunci jawabannya udah di bawah tuh. Ada ribosa, ada gugus fosfat, ada gugus fosfat DNA, ada deoksiribosa ya. Tinggal masukkan ke dalam tabelnya aja. Paham? Oke. Yang kedua adalah lengkapi keterangan gambar struktur DNA dan RNA, Nak. Nah, kalau yang A itu disebut dengan struktur helix, sedangkan yang B adalah struktur kimia parsial DNA. Nah, yang B ini yang mau Ananda lengkapi. Ini apa, ikatan apa, ini ikatan apa, dan sebagainya. Begitu juga untuk yang RNA di bawah ini. Paham ya, Nak ya? Oke, jangan salah-salah ya. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada jawabannya harusnya gula adenin, dibikinnya di situ timin misalnya. Salah ya, harus diperhatikan baik-baik. Yang mana basa nitrogen DNA, yang mana basa nitrogen RNA. Paham? Oke, itu aja untuk ulangan prakteknya. Kita lanjut materinya karena masih banyak materi Ananda sekalian ya. Afwan Ustazah. Iya, Nak. Yang tadi itu boleh langsung dilengkapi di PDF. Menurut Ustazah sih yang mana yang paling mudah aja lah. Lebih enak. Emang bisa dilengkapi di PDF ya? Bisa ya? Diedit PDF-nya. Oh, kalian convert dulu ke Word ya berarti ya? Enggak. Oh iya, bener kan? Convert dulu ke Word kan? Iya. Oke. Boleh yang mana paling mudah aja. Yang penting jangan ngope dan jangan edit-edit ya. Ustazah tahu tuh. Nanti Ustazah udah? Oke. Yang mana paling mudah aja pengerjaannya. Pokoknya filenya Ustazah kirim dalam bentuk PDF. Mau ditulis tangan, mau dibikin dalam PDF, yang mana paling mudah aja. Oke. Siap? Semangat kakak-kakak kelas 12 dong. Jangan lemes-lemes. Udah, Nak? Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Pembelajaran kita tinggal 2 bab lagi kok, insya Allah. Sudah? Mana dia materinya? Oke, kita lanjut pembelajaran kita adalah tentang hukum Mendel. Ustazah suka kali nih kalau udah bahas-bahas hukum Mendel nih. Oke, untuk kuis yang kemarin, Masya Allah, benar semua. Nggak nyangka Ustazah. Iyalah Ustazah, kan mudah. Mudah berarti ya. Oke, kita lanjut. Nah, minggu lalu kita udah bahas tentang hukum Mendel 1. Ya kan ya, hukum Mendel 1 udah luar kepala. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 adalah parental yang galur murni atau P1 itu akan menghasilkan anakan F1-nya yang dominan dari indukan. Kemudian nanti untuk F2-nya itulah baru kita dapat perbandingan 3:1. 3 dominan, 1 resesif. Sudah? Karena udah dijelaskan minggu lalu dan udah dibuat kuis juga dan semua anak-anak yang Ustazah benar semua, jadi Ustazah mau tanya dulu ini tentang hukum Mendel 1. Ustazah bikin kuis dadakan ya, nggak apa-apa ya. Oke, udah bisa luar kepala dong. Oke, Ustazah kasih parentalnya F1, P1-nya adalah bunga mawar tangkai panjang dengan bunga mawar tangkai pendek. Nah, genotipnya, Ustazah kasih genotipnya T besar, T kecil, itu untuk parental satunya. Udah? Tadi apa, Nak? P1-nya bunga mawar tangkai panjang, itu genotipnya atau diinisialkan dengan T besar, dan bunga mawar tangkai pendek T kecil. Ayo, silakan kerjakan sampai F2-nya. Yuk. Ayo, Nak. Habis itu jelaskan, habis itu dibacakan sama Ustazah. Ustazah kasih waktu 1 menit untuk ngerjainnya. Ayo, Nak.
Yang udah siap, silakan buka mic-nya, sebutkan namanya. Ayo. Ana Ustazah. Siapa tuh? Tasya. Iya Ustazah. Iya, silakan Tasya. Jelasin dari awal Ustazah. Iya, dari parental P1. Iya. Mm-mm. Parental satunya kan T besar sama apa? Bunga mawar merah tangkai panjang. Mm-mm. Iya, Disilangkan dengan bunga mawar merah tangkai pendek. Mm-mm. Nah, itu kan kodenya apa sih namanya? Genotipnya. T besar sama T kecil. Uh-uh. Nah, nanti menghasilkan genotipnya T besar 1, T kecil 1. Bukan genotip, Terus? fenotip F1. G1-nya Ustazah, bukan. Baru F1-nya T besar, T kecil. Iya, itu tuh. Iya benar. Ya udah. Yuk, lanjut. T besar, T kecil itu bunga mawar merah tangkai panjang. Iya. Sama dengan kan. Habis itu P2-nya maka Kok T2? T besar P2. Jangan ngebut-ngebut Tasya, pelan-pelan aja. Yuk. P2-nya Kok T2? P Ustazah P. Oke. V2, yuk. P2 sama dengan T besar T kecil, yaitu bunga mawar merah tangkai panjang, disilangkan dengan T besar T kecil, bunga mawar merah tangkai panjang. Genotipnya dapat T besar T besar T kecil, T besar T kecil, T besar T kecil, T kecil, T kecil. Disebutkan Ustazah? Oh, enggak salah. Iya. Habis itu F2-nya sama dengan T besar yaitu bunga mawar merah tangkai panjang. Terus ada T besar T kecil, bunga mawar merah tangkai panjang. Terus T besar T kecil lagi, bunga mawar merah tangkai panjang. Terus T kecil, bunga mawar merah tangkai pendek. Sehingga perbandingannya 3:1 sama dengan 75% banding 25%. 75% untuk tangkai panjang, 25% untuk tangkai pendek. Masya Allah, barakallahu fiik Tasya. 100, udah di luar kepala berarti ya. Oke, nah yang perlu diperhatikan dari yang dijelaskan Tasya tadi, yang udah kalian ketahui juga nak. Nah, kalau ada genotip yang sama, contoh genotip yang sama itu adalah T besar, sama itu ya, ya kan? Sama. Y kecil, sama itu ya, sama. Kemudian ada Y besar, Y kecil, sama enggak? Enggak. Nah, yang perlu diketahui di situ, di garis bawahi adalah kalau genotipnya sama, Y besar, Y kecil, itu disebut dengan homozigot. Catat. Sedangkan T besar, T kecil, atau M besar, M kecil, pernah gitu kan? Atau N besar, N kecil, pokoknya ada satu huruf besar, ada satu huruf kecil, itu disebut dengan genotip heterozigot. Ya, jadi kalau ada istilah homozigot berarti sama hurufnya. Kalau ada istilah heterozigot berarti beda genotipnya, beda hurufnya. Paham nak sampai sini? Oke, kita lanjut. Untuk hukum Mendel 1, karena itu udah di luar kepala ya, perbandingan 3:1 itu. Nah, ada ini yang lain. Jadi pada hukum Mendel 1 itu, Pak Mendel itu pernah juga melakukan tes cross. Tes cross itu bahasa lainnya itu apa ya? Tes untuk disilangkan gitu. Silangan tes, gitulah ya. Oke.
perhatikan di sini. Pada gambar A itu yang sama-sama kita tahu ya, disilangkan kuning homozigot. Berarti Y besar, Y besar. Ya nak ya, nampak situ? Nah, nampak? Kurang besar. Oke, nampak nak? Ya. Pak Ustazah. Pak Ustazah. Untuk gambar yang A itu disilangkan kuning homozigot yang biasa kita kerjakan ini ya. Y besar disilangkan dengan Y kecil. Hasilnya 3:1. Dah, keep itu ya. Oke? Nah, kemudian ada juga disilangkan yang lain cara penyilangannya yaitu dengan test cross. Nah, test cross ini misalnya Y besar, Y kecil disilangkan secara test cross, kemudian Y besar, Y kecil dan Y kecil disilangkan secara test cross. Nah, hasilnya itu sangat beda dari yang pertama itu. Hasilnya yang pertama kuning semua atau terdapat keturunan hijau dan kuning. Cara menyilangkannya begini, nampak di sini nak, di sini kan ada kotak segi 4 tapi yang dibuat seperti belah ketupat. Di sini ada Y besar, Y kecil, tinggal disilangkan kotak yang pertama Y besar, Y kecil. Ya, benar ya. Kemudian yang kedua Y besar, Y kecil. Yang ketiga juga Y besar, Y kecil. Yang keempat juga Y besar, Y kecil. Maka dari itu semua hasilnya 100% biji kuning. Nampak? Oke. Kemudian tes cross yang kedua adalah Y besar, Y kecil disilangkan dengan Y kecil. Karena Y besar, Y kecil itu adalah heterozigot, maka hasilnya beda sama yang homozigot tadi. Nah, kita silangkan. Ustazah taruh Y besar di sini. Kemudian Y kecil. Nampak? Kemudian Y kecil. Nampak ya nak ya? Oke. Maka hasilnya adalah Y besar, Y kecil, kuning. Y kecil, hijau. Y besar, Y kecil, kuning. Y kecil, hijau. Maka hasilnya tes cross yang kedua ini adalah 50% biji hijau, 50% biji kuning. Paham ya nak ya? Oke. Itu tes cross yang dilakukan oleh Bapak Mendel. Tapi kebanyakan soal-soalnya untuk hukum Mendel 1 itu adalah yang kemarin Ustazah jelaskan. Yang perbandingan 3:1. Dan yang perlu dicatat juga sebelum kita akhiri nih hukum Mendel 1-nya. Nah, hukum Mendel 1 hanya menyilangkan satu sifat beda. Itu makanya disebut dengan hukum Mendel 1. Satu sifat beda, satu sifat aja. Paham? Contoh Y tadi, soal yang tadi. Bunga mawar merah tangkai panjang. Dengan Ustazah silangkan dengan bunga mawar merah tangkai pendek. Satu sifat beda di situ ya. Satu sifat aja yang beda di situ. Yang beda cuman tangkai panjang dan tangkai pendek. Makanya itu hukum Mendel 1 hanya untuk satu sifat beda aja. Sudah? Kita masuk untuk dua sifat beda atau lebih dari satu sifat, yaitu hukum Mendel kedua. Oke? Diperhatikan. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang hukum Mendel 1, satu sifat beda. Sedangkan hukum Mendel 2 itu adalah dia melakukan persilangan antara dua sifat yang beda pada individu itu, atau dihibrid namanya. Sudah? Mendel itu melakukan persilangan dengan dua ciri sifat yang berbeda antara dua makhluk hidup yang sama spesiesnya. Sudah? Atau yang disebut dengan istilah dihibrid.
Sudah, kita langsung masuk ke persilangannya. Persilangannya Bapak Mendel. Sudah nampak di sini. Jadi Mendel akan menyilangkan parental. Yang pertama adalah biji bulat kuning dengan biji kisut hijau. Biji bulat kuning dengan biji kisut hijau. Nampak di sini nak parentalnya? RRYY. Dua sifat ya ini ya. Coba dengarkan Ustazah. Biji bulat kuning dengan biji kisut hijau. Dua sifat beda itu ya. Satu, bulat dan kisut. Dia satu sifat beda. Sifat yang kedua, kuning dan hijau. Ya kan? Paham ya? Makanya hukum Mendel 2 disebut dengan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Ustazah ulangi, persilangannya parental atau P1-nya adalah biji bulat kuning disilangkan dengan biji kisut hijau. Oke, kita lihat genotipnya. RR, YY, R besar, Y besar, Y besar. Nampak nak? Disilangkan dengan R kecil, Y kecil, Y kecil. Sudah? Maka P1-nya atau gametnya kita ambil. Gamet dari R besar, Y besar adalah R dan Y besar. Nampak gametnya? Gamet dari R kecil, Y kecil adalah R, Y kecil. Nih, nampak nak? Nih, nampak? Oke, gametnya. Maka Ustazah silangkan ini. Maka dapatlah, karena dia sifatnya dominan, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Cara penulisannya harus gini ya nak. Cara penulisan hurufnya atau cara penulisan alfabetnya adalah R dulu digabungkan dengan huruf yang sama, R dan R, baru Y dan Y, gitu dia. Nggak boleh RY, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau nanti ada soal, maka hurufnya harus ditulis yang sama dulu, baru huruf selanjutnya. Dihasilkanlah F1-nya, fenotip pertamanya bulat kuning karena sifatnya dominan. R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Sudah, itu F1-nya. Kemudian F1-nya Ustazah silangkan dengan F1. Maka F1-nya adalah, tunggu ya, Ustazah catat aja di sini, nanti bingung-bingung anaknya Ustazah nih. Oke. Kita catat dulu di sini, nanti bingung. Oke. Nah, tadi P1-nya, ayo sebutkan dulu P1-nya, buka aja mic-nya. P1 R besar, Y besar. Oke, Ustazah silangkan ya. Biji bulat kuning, R besar, Y besar, Y besar. Benar ya? Benar ya nak ya? Ustazah silangkan dengan Y besar. Y besar. R kecil, R kecil, Y kecil. Nampak nggak ini? Kekecilan ya? Kecil banget ya? Kecilan sudah. Kecilan, waduh. Oke, nih nampak? Nampak ya nak ya? Oke. Nah, P1-nya itu gametnya. Kasih dulu Ustazah gametnya. Apa gametnya? R besar, Y besar. Ini sama dengan
Biji bulat. Bulat ya? Kuning. Ya benar ya? Oke. Ya Ustazah. Kemudian Ustazah akan silangkan dengan biji kisut hijau. Enakan tuh jelasin yang kayak gini di kelas langsung. Tapi gak apa-apa, kita padakan apa yang ada. Oke? Kemudian kasih Ustazah gametnya. G1. Ayo nak, apa nak? R besar, Y besar. Iya, betul. Lanjut. R kecil, Y kecil. R kecil, Y kecil. Masya Allah. Berarti dapat kita F1-nya. Apa tuh F1-nya? R besar, L kecil, Y besar, Y kecil. R besar, R kecil. Gitu ya nulisnya ya. Jangan nulisnya gini, tengok Ustazah. Jangan nulisnya gini. Gini nanti nulisnya. Nggak mau ya. Ini Ustazah langsung salahkan ya. Nggak gini nulisnya. Nulisnya R besar, R kecil. Y besar, Y kecil. Oke. Maka ini disebut dengan apa nak? Biji bulat kuning. Kuning karena dia dominan. Masya Allah. Lanjut. Ustazah mau silangkan F1 dengan F1. Maka P2-nya, parental keduanya adalah F1 dikali F1. F1 disilangkan dengan F1. Ustazah mau nyilangkan F1 disilangkan dengan F1. Oke. Maka P2-nya adalah apa nak? Kasih Ustazah. R besar, R besar, R kecil. Y besar, Y Besar, kecil. Y kecil. Ustazah silangkan dengan sesama F1 apa nak? R besar, R besar, R kecil. Y besar, Y kecil. Nah, ini disebut dengan apa nak? biji bulat. Biji bulat kuning. Kuning. Oke. Biji bulat kuning. Ustazah silangkan dengan biji bulat kuning. Oke, Masya Allah. Lanjut. Dapat P2-nya. Kasih Ustazah gametnya. Apa gametnya? Ayo, apa gametnya? Gametnya ada 4. Apa aja? R besar, Y besar, R besar, Y besar, koma. R kecil, Tunggu dulu, R besar dulu, R besar dulu, R besar. R besar, Y kecil, R kecil, Y kecil, Ya, lanjut. R kecil, Y besar, R kecil, Y besar. R kecil, R kecil, Y kecil. Masya Allah. Masya Allah, kita silangkan dengan sesamanya. Berarti sesamanya adalah R besar, Y besar, R besar, Y kecil. Benar ya? Lanjut, aduh. R besar, ya. Lanjut, R besar, Y kecil. Lanjut, R kecil, Y besar. R kecil, Y kecil. Benar ya? Oke, berarti dapatlah kita P2-nya, F2-nya. F2-nya apa nak? Nah, F2-nya ini agak banyak, jadi kita kasih kolom, aja. Oke, kita kasih tabel. Tabelnya ada R 5 kali 5. Iya, 5 kali 5. Oke. Nah, kita kasih tabel ya, nak ya.
kita kasih tabel nih. 16 nggak bisa Bang. Coba. R, Oke. R, Y. Nampak? Oke, masukkan nak. Yang di sini adalah R besar Y besar. tanda di sini harusnya tanda jantan dan betina ya. Nah, kita masukkan gametnya satu-satu. Ayo nak. R besar, Y besar. R besar, Y besar. Lanjut. R besar, Y kecil. Lanjut. R kecil, Y besar. R R kecil, kecil, Y kecil. Lanjut nak, ke bawah. R besar, Y besar. Lanjut. R besar, R Y besar, Y kecil. R kecil, Y besar. Y besar. Y kecil. Oke, Masya Allah. Maka dapat kita F2-nya apa nak? R besar, R Y besar, Y besar, Y Besar Y besar. Gini ya nak, ingat nak, R ini yang Y ini yang sebelah sini disilangkan satu-satu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Gitu ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Ya sudah. R besar, Y besar, Y R besar. kecil. Lanjut. R besar, R kecil. Y besar, Y besar, Y Y kecil. R besar, R besar, kecil, R kecil, Y Y besar, besar, Y Y kecil. Oke. R besar. Benar ya? Y kecil, Y kecil. Lanjut. R kecil. R besar, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Lanjut. R R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. Y kecil, Y kecil kan? Ya. Oke, lanjut. R besar, R kecil, Y besar, Y besar. Y besar. Lanjut. R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Lanjut nak. R kecil, R kecil, Y besar, Y besar. Lanjut nak. R kecil, R kecil, R kecil, Y besar, Y kecil. Oke. R besar, R kecil, R Y kecil, besar, Y Y kecil. kecil. R besar, R Besar, kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. R kecil, R kecil, Y besar, Masya Allah. Kita cari biji bulat kuning. Yang kuning. Biji bulat kuning. Satu. Bulat kuning ini kan? Iya, sudah. Aduh, duh. Oke. Udah mau habis waktunya pun. Oke, ini ya. Kita lihat di bukunya. Tadi. Oke. Oke, nak. Jadi itu dia tadi perbandingannya 16, 3, 3, 1. Cari nanti perbandingannya ya, itu tugasnya. Sekalian ngerjain prakteknya hari ini, oke? Masya Allah, udah sangat bagus pembelajarannya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Udah mau habis waktunya nak. Dibuka mic-nya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak. Waalaikumsalam. Oke, habis. Rahma Yulis. Kita masukkan dulu. Kelas 12 file dokumen